Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 8. Pada masa itu demikianlah firman Tuhan. Tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat di mana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Dosa dan hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu mereka, menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah aku lakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya penapalsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kekejian, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan reba di antara orang-orang yang reba. Mereka tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum, firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku tidak ada buah anggur pada pokok anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daun sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan menindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai tetapi tidak datang suatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan. Karena bunyi ringkik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dan isinya, kota dan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimeterai, yang akan membagut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem.
Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sangat pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong. Dari negeri yang jauh, tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbun sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yeremia 8 ayat 1 sampai 22 menggambarkan keadaan bangsa Yehuda yang telah jauh menyimpang dari jalan Tuhan dan menghadapi hukuman yang berat. Ayat-ayat ini menyoroti kebejatan moral, penolakan terhadap hukum Tuhan, dan tidak pedulian terhadap penderitaan yang akan datang. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, hukuman yang berat bagi bangsa Yehuda. Pasal ini diawali dengan pengumuman hukuman yang mengerikan bagi bangsa Yehuda. Tulang-tulang raja-raja, pemuka-pemukanya, imam-imamnya, nabi-nabinya, dan seluruh penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari kubur dan diserahkan di depan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Mereka tidak akan dikumpulkan dan dikuburkan, melainkan menjadi pupuk di ladang. Hukuman ini menunjukkan penghinaan total terhadap para pemimpin dan rakyat Yehuda yang telah menolak Tuhan dan menyembah berhala. Kemudian penolakan terhadap Tuhan dan tidak pedulian terhadap hukuman. Yeremia mempertanyakan mengapa bangsa Yehuda terus-menerus berpaling dari Tuhan. Meskipun mereka telah mengalami banyak penderitaan, mereka berpegang pada tipu daya dan menolak untuk kembali kepada Tuhan. Bahkan burung-burung mengetahui musimnya, tetapi umat Tuhan tidak mengetahui hukumnya. Yeremia juga mengecam para pemimpin yang mengobati luka bangsa dengan kata-kata, damai sejahtera, damai sejahtera. Sementara tidak ada damai sejahtera, mereka tidak malu atas dosa-dosa mereka dan tidak mau mengakui kesalahan mereka. Panggilan untuk bertobat dan kesedihan Nabi. Meskipun hukuman sudah depan mata, Yeremia menyerukan kepada bangsa Yehuda untuk bertobat. Dia memperingatkan bahwa Tuhanlah yang membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Yeremia sendiri merasa kesedihan yang mendalam atas nasib bangsa Yehuda dan merasakan sakit hati yang mendalam melihat mereka menolak Tuhan dan menyembah berhala. Makna dan implikasi Yeremia pasal 8 ayat 1 sampai 22 merupakan peringatan yang kuat bagi setiap orang yang menjauh dari Tuhan. Hukuman yang dijatuhkan kepada bangsa Yehuda menunjukkan konsekuensi serius dari dosa dan penolakan terhadap Tuhan. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya yang pertama, ketaatan kepada hukum Tuhan. Bangsa Yehuda untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Ayat-ayat ini juga menunjukkan pentingnya yang pertama, ketaatan kepada hukum Tuhan. Bangsa Yehuda gagal untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa dan hukuman. Yang kedua, pertobatan. Yeremia menyerukan pertobatan kepada bangsa Yehuda dari dosa-dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, kesedihan atas dosa. Yeremia menunjukkan kesedihan yang mendalam atas dosa-dosa bangsa Yehuda dan merasakan sakit hati yang mendalam melihat mereka menolak Tuhan. Kesimpulan Yeremia pasal 8 ayat 1 sampai 22 adalah sebuah teks yang penuh dengan peringatan dan kesedihan. Ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang konsekuensi serius dari dosa dan pentingnya hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Kita harus belajar dari kesalahan bangsa Yehuda dan bertekad untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan agar kita tidak mengalami nasib yang sama seperti mereka. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita
kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.